Karena saya datang menanya soal tanah saya itu kembali, karena saya kan butuh uang juga, dan itu juga uang saya sendiri kan, bukan uang mantan suami. Itu tanah siapa? Itu tanah saya, uang saya, pencarian saya dari gadis. Sebelum ibu nikah sudah ada tanah itu? Sebelum saya nikah, belinya setelah. Setelah ibu menikah? Iya, belinya. Pakai aktenya atas nama siapa? Ibu sendiri atau ada nama suami di situ? Saya sendiri. Tapi diambil oleh keluarga itu? Iya. Kenapa ibu ragu-ragu? Atas nama siapa? Yang terjadi itu kan bisa jadi memang terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan banyak. Tapi kalau memasukkan itu kan berbeda. Itu namanya pemerkosaan masuknya, Bu ya. Mohon maaf, Bu. Setahu saya, andai pun dewasa sekalipun melakukan hubungan seksual pertama kali, yang dirasa pertama kali itu adalah pasti sakit, bukan ketagihan. Ada yang bilang bahwa ibu punya sedikit gangguan kejiwaan. Tanya Dokter Richard. Ya mau ikut. Ya udah, ya sudah. Ya sudah. Nggak apa-apa. Siapa namanya Ibu? Naka. Naka umur berapa tahun? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun sebulan. Ini yang paling kecil? Iya. Anak berapa, Bu? Anaknya 3. Anaknya 3. Yang paling gede? Paling gede Kayla Arsila. Kayla Arsila. Berapa tahun? Menuju 6 tahun. 6 tahun. Oke. Yang nomor 2? Yang nomor 2 Muhammad Faizan Abkari. Oke. Umur? 4 tahun lebih 3 bulan. Oke. Yang terakhir ini 2 tahun. Iya, 2 Selisih tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Selisih, iya. Kurang lebih ya. Iya, Oke. Yang pelecehan seksual itu yang pertama. Iya. Oke. Sebenarnya saya agak-agak kayak gimana ya bawain podcast ini ya, karena ini podcast yang menurut saya menyeramkan sih. Iya. Karena yang lebih serem itu sebenarnya bukan kecelakaan sebenarnya, Bu. Tapi saya harus kuat, Dok. Ibu harus kuat ya. Oke, Ibu Naya. Nama Instagramnya Naya Anessa. Oke, aslinya? Deasi Natalia Snulingga. Jauh banget, Bu. Gitu. Nama saya panggil siapa? Ibu Naya. Iya. Ibu Naya. Ibu Naya dari Medan. Saya dari Medan, Dok. Tempat kelahiran saya itu, Bu. Iya. Apa yang terjadi dengan Ibu? Kenapa datang ke sini sampai cari Bang Hotman? Nangis-nangis nge-tag saya. Apa yang terjadi, Ibu? Saya butuh keadilan dan saya yakin hanya pengacara Pak Hotman yang bisa menolong saya dan tim Hotman 911. Kenapa? Karena saya selama ini selalu terbentur di tengah jalan, Dok. Kayak gimana terbentur tengah jalan itu? Saya selalu ditimpa musibah, jalan saya selalu dipersulit, dihadang, kalau bisa digagalkan mungkin. Sama, Bu, kita kemarin saya juga kayak gitu, Bu. Iya, saya bawanya agak rileks ya, Bu ya, supaya ibunya lebih tenang ya. Iya, jadi ibunya ada kasus, ada masalah dengan suami, bener ya? Iya, ini bener. ceritanya ya, dengan suami, terus ibu coba lapor, tapi mandek. Iya. Lapornya kapan? 28 Oktober 2020. 28 Oktober 2020? Iya. Ntar lagi ulang tahun yang ke 2001, 2002, 2003. 3 tahun. Iya, 3 tahun lebih. 3 tahun. Statusnya sekarang? Statusnya mereka udah tersangka, tapi sudah tersangka. Tapi katanya di kejaksaan belum ada kemajuan. Oh, sudah tersangka tapi belum naik ada lagi. naik berkasnya. Kapan terakhir kali tersangka itu, Bu? 2021. 2021 tersangkanya. Oh, itu lama. pun karena kami berusaha dengan keras, saya dan mama saya, untuk mendapatkan keadilan. Kalau enggak sampai sekarang pun mungkin status tersangka itu masih ditahan mereka. Oh, oke. Sampai sekarang masih, jadi dari 2021 sampai sekarang? Iya. Tersangka aja terus pokoknya. Iya. Ibu sudah berusaha cross check datang ke sana juga nggak ada kemajuan? Sudah. Apa kata mereka, Ibu? Pihak kepolisian inginnya kami ribut ke kantor jaksa dengan alasan belum P21. Tapi saya tidak yakin di jaksa ada masalahnya. Saya yakinnya di oknumnya. Polseknya. Oknum polseknya, oke. Ceritanya kayak gimana sih, Bu? Apa sih yang buat Ibu sampai ngelaporin?
Saya rasa saya sudah di ambang batas ya, diperlakukan secara tidak manusiawi, abnormal. Saya harus memohon keadilan untuk hak asasi manusia saya dan anak-anak. Kenapa? Ibu digebukin? Iya. Dipukulin? Iya, dikeroyok. Dikeroyok? Iya. Oleh 3 pelaku. siapa? Suami? Suami, adik ipar, ayah mertua. Rame-rame nih, Bu? Iya, dan sekali lagi sama adik ipar yang laki-laki. Berempat? November. Bertiga? Yang 3 pelaku di Oktober 2020, 2020? pelaku di November 2020. Kenapa Ibu sampai bertiga, Bu? Ibu kuat banget kah sampai bertiga mereka keluar turun tangan, Bu? Saya tidak tahu kok kalau saya akan dikeroyok oleh 3 pelaku. Karena itu kejadiannya saya di situ menolong anak saya dan melerai anak saya yang berantem dengan anak adik ipar. Tapi karena salah sangka, karena mereka selalu negatif thinking ke saya, jadi mereka main keroyokan. Sepertinya itu memang udah direncanakan karena mereka 3 orang itu datang dengan waktu yang sangat cepat. Ya, dengan jadi bersamaan. yang berantem nih anak-anak. Ya, kita biasalah namanya anak-anak saya berantem. udah biasa jagain adik juga. Oke. Ibu pas lagi jagain mereka, tiba-tiba mereka datang. Iya. Ya gitu. Pakai ribut dulu nggak atau langsung gebukin aja? Langsung gebukin. Langsung Nggak gebukin? ada nanya-nanya gitu. Nah, ini kenapa kok bisa ini gitu, nggak ada. Langsung saya dipeluk, dibekap. Datang dari depan, 1 pelaku, pukul secara membabi buta. Siapa itu? Terus adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan, dia pukul kayak gimana? Dia pukul dengan kepalan tangannya yang kuat, dipukulnya langsung tubuhnya. Ke kepala? Iya, tanpa rasa, ibaratnya kita udah keluarga ya. Maksudnya kayak macam memang musuh-musuhnya. Itu adik ipar cewek? Iya, adik yang ipar peluk perempuan. siapa? Ya, ayah mertua. Ayah mertua? Iya, saya nggak bisa melarikan diri, dikunci. Suami? Suami datang dari samping, menghantak leher saya, habis itu dipukulnya juga. Pasalnya apa ini Bu pasalnya? Ribut anak-anaknya kenapa? Kenapa mereka pukulin? Saat itu ya karena anak-anak itu, yang pertama saya lihat adik ipar yang laki-laki sengaja menjatuhkan air ke lantai, 1 ember ya penuh banyak airnya, sampai anak saya jatuh terpental, kuat kepalanya jatuh, gitu. Kayak macam jatuh yang ke batu yang besar, sangat kuat jatuhnya. Habis itu saya terkejut, kenapa kok bisa jatuh? Saya lihat anak adik ipar juga datang dari situ ya, tolaknya juga anak saya kan sebelumnya. Habis itu itulah saya lerai baik-baik, jangan berantem, maksud saya jangan berantem. Langsung datang ayah mertua mengunci saya, datang adik ipar yang perempuan menggebukin saya tanpa henti, dan suami datang dari samping. Gebukin juga. Apakah Ibu sangat kuat sampai harus 3 orang itu? Saya hampir pingsan dok saat itu. Sudah pusing kali kepala saya. Dan saya terbaring sampai 3 bulan lamanya karena itu. Di rumah sakit? Di rumah. Di rumah? Ya, istirahat. Gara-gara Ibu dipukulin seperti itu punya. Dan akhirnya Ibu ngelaporin dari situ. Tapi sebelum-sebelumnya sudah sering juga Ibu dipukulin? Sudah sering, mulai dari ibu mertua yang lempar gelas ya ke muka saya, terus sendok, misalnya anak saya cebok kan di kamar mandi habis BAB gitu, mertua mau pakai kamar mandi, iya mak, bentar ya mak, saya bilang gitu kan, karena kan saya harus juga membuang pempesnya, maksudnya jangan berantakan semua kan seperti itu. Jadi nggak sabar langsung sendok itu dilemparkan ke saya. Saya lagi di kamar mandi membasuh anak saya, ibu mertua di depan pintu seperti itu. Nanti gelas di kamar, saat saya di kamar dilemparkannya ke muka saya. Woi katanya, kayak macam udah ada penyakitnya. Kenapa sih, alasannya apa sih mereka memperlakukan Ibu seperti itu? Boleh nggak saya tahu? Nggak mungkin juga ya kalau misalnya anak-anak berantem, cuma masalah seperti itu tiba-tiba Ibu digebukin habis-habisan kayak gitu, punya alasannya apa sih? Dari mulai hamil anak pertama dok, dari mulai hamil anak pertama sudah banyak masalah. Dan masalah itu bukan saya yang buat sendiri, saya nggak merasa buat masalah. Saya merasa saya udah lakukan kewajiban saya sebagai seorang istri, saya udah melakukan kewajiban saya sebagai menantu yang baik, tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya diperlakukan seperti itu.
saya serahkan uang saya kasih pinjam uang saya juga sama mereka karena saya anggap suami masih merintis saat itu dan untuk kebaikan kami juga mungkin kan ke depannya. Saya atas dasar percaya tapi saya tidak percaya bahwasanya mereka memperlakukan saya seperti itu, seburuk itu. Yang digebuk ini yang bapak mertua ini punya berapa anak, Bu? Punya 3 anak. 3 anak. Iya. 3-tiganya sudah nikah semua? Hanya adik ipar yang laki-laki yang belum menikah. Oke. Saya itu kuliah. Yang nomor 2 yang adik ipar yang cewek itu juga adik ipar juga cewek? Sudah itu? menikah. Sudah nikah juga. Itu digebukin enggak? Maksudnya digebukin? Artinya kan kayak ini ya Bu ya. Kalau kita ngelihat kalau misalnya memang ini keluarga tukang gebukin orang, tukang bullying orang, artinya kan semua nih Bu. Atau cuma ibu aja yang digebukin di keluarga ini? Yang saat di KDRT Oktober itu saya yang digebukin. Oke. Sebelum-sebelumnya? Saya boleh cerita sedikit dok? Boleh. Kalau misalnya dari rumah tangga adik ipar yang perempuan, mereka juga keras kepada menantunya yang laki-laki. Oke. Mereka keras. Memang mereka tidak main tangan, tapi mulut ibu mertua sangat mengerikan. Oke. Oke. Tapi nggak ada yang digebukin? Enggak, tapi adik ipar yang menceraikan, mau meminta cerai dari suaminya. Oke. Iya. Oke. Tapi yang digebukin di keluarga ini cuma ibu? Iya, cuma saya. Kenapa? Mereka sentimen kah, kesel kah, benci kah, atau apa ini? Saya juga nggak ngerti dok, makanya saya sebelum menikah itu udah bilang sama suami, ayolah kita pindah, karena saya rasa sepertinya saya kan ada melihat juga ya rumah tangga adik ipar kan selalu cekcok. Makanya saya minta pindah, tapi suami tetap bersikeras, kau asik gila minta pindah aja sih. Seperti itu jawabannya. Dia yang maksa saya tinggal di rumah itu. Oke. Oke. Dan ibu digebukin dari kapan? Mengalamin KDRT dari kapan sih? Dari mulai anak pertama. Dari mulai anak pertama. Suami? Iya, suami, ibu mertua. Ibu mertua juga? Iya, ibu mertua. Yang paling sering ibu mertua sebenarnya. Yang paling sering sebenarnya ibu mertua? Jadi kalau saya nggak nurut apa kata ibu mertua, di kamar suami bertindak juga. Seperti mendorong, kau apa kali sih sama mamaku, seperti itu. Oke. Kalau mama mertua ngapain? Seperti itu tadi, lempar sendok, gelas. Lempar sendok, gelas ke ibu atau ke tempat lain? Saya. Ke ibu? Saya, ya. Langsung? Ibu ada bukti nggak? Ada rekam atau ada sesuatu gitu? Karena saya rasa itu perilaku yang tidak disengaja dan kami keluarga, saya pikir itu akan berubah, dok. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena proses kita mau beradaptasi ya dok ya, mungkin kita baru menikah, saya kira sekali 2 kali oke lah. Mungkin nanti ke depannya karena kita udah terbiasa bersama, jadi nggak akan terulang lagi seperti itu dok. Tapi makin sering? Tapi ya itulah yang paling parahnya 2020 dok. Paling parahnya segitu. 2020. Tapi ibu nggak pernah ada kejadian, aku mau rekam ini, aku mau ada bukti. Nggak ada dok. Nggak ada? Nggak ada berniat. Dan terakhir tahun 2020 itu ibu dikeroyokin, Iya. sampai akhirnya hampir mau pingsan. Dan ibu lapornya? Ke Polsek Percut. Ke Polsek Percut. Kapan? 28 Oktober. Kejadiannya? 20 Oktober. 20 Oktober, tanggal 28 Oktober ibu ngelaporin. Kenapa ibu akhirnya memutuskan untuk melaporkan? Sebelumnya kami juga berusaha baik juga ya sama keluarga mertua, datang paman saya sama mama saya ke rumah mertua, baik-baik ngomong. Paman saya nanya, kenapa si Desi mendapat perlakuan seperti ini? Ada apa sebenarnya? Seperti itu. Jadi mantan suami saya nggak terima, menuduh saya, katanya saya mau jahat ke ibu mertua katanya. Terus dia nggak jujur bahwasanya saya menanya soal uang tanah saya yang ditipu oleh ayah mertua. Dia nggak jujur. Oke. Dan uang-uang saya yang sudah dipinjamnya seperti menahan gitu, nggak mau dikembalikannya. Oke.
Oke, ini statusnya sudah cerai ya? Belum. Saat itu Kenapa belum. Ibu tadi bilang mantan suami saya? Saat ini saya udah bilang seperti itu karena sudah keluar akta cerai. Sudah keluar? Heeh. Sekarang sudah keluar akte Sekarang cerainya? sudah. Sekarang sudah mantan? Iya, Sekarang sudah keluar mantan. sudah keluar akte cerainya? Kapan? Sejak Januari 2021. 2021 Ibu sudah cerai, benar-benar. Oke. Sekarang apa yang memutuskan Ibu sampai akhirnya tanggal 20 Ibu digebukin, sampai tanggal 28 akhirnya Ibu melaporkan. Apa yang buat Ibu itu sampai benar-benar ngelaporin? Apakah memang ibunya sudah nggak sehat lagi, nggak kuat lagi, atau ada yang kasih tahu Ibu? Karena itu kan harus ngumpulin energi yang luar biasa untuk bisa ngelaporin suami pada waktu itu. Karena saya lihat tidak ada itikat baiknya. Sudah itu, di situ pun saat kami menemui keluarga ayah mertua saya sama keluarga mantan suami, mereka juga rame-rame menyalahkan saya terus. Dan ketika kami pulang juga kami disorain, nggak ada perlakuan ibaratnya menghargai, itu tidak ada lagi. Jadi saya rasa saya cukup pantas untuk melaporkannya ke polisi. Oke, jadi habis digebukin Ibu pindah pisah rumah. Saya menumpang di rumah keluarga, Keluarga siapa? Keluarga Ibu. keluarga mama. Keluarga Ibu. Jadi habis digebukin Ibu keluar dari rumah itu, Iya, diusir. diusir. Baju-baju saya dikotak-kotakin. Oke. Lemari saya udah dibongkar. Oke. Surat-surat saya ada yang ditahannya. Oke. Macam disembunyikannya gitu kan. Oke, ada mengambil barang-barang berharga Iya. Ibu juga ya. Ibu diusir dan akhirnya Ibu memutuskan tanggal 28 Ibu melaporkan ke polisi. Oke, visumnya ada? Ada. Oke, visumnya ada? Saya visum di rumah sakit Aji. Iya. Ada visum di sana? Ada visum. Oke, artinya yang dipermasalahin orang ada visumnya? Iya. Yang nggak ada apa? Anak ya? Yang dipermasalahkan? Visum anak. Ya. Yang visum anak yang tidak ada ya? Iya, saat itu kan saya lagi hamil. Oke. Oh, itu Ibu lagi hamil? Hamil 1 bulan yang KDRT. Yang Ibu di KDRT itu 2020. posisinya waktu digebukin itu Ibu lagi hamil itu? Iya. Hamil 1 bulan? Hamil 1 bulan. Yang penganiayaan oleh satu pelaku November 2020 hamil sudah 2 bulan. November 2020 Iya, terjadi lagi. terjadi sekali lagi. Iya. Siapa yang gebukin? Adik ipar laki-laki. Adik ipar laki-laki. Karena saya datang Heeh. kan menanya soal tanah saya itu kembali. Oke. Karena saya kan butuh uang juga. Dan Iya. itu juga uang saya sendiri kan. Bukan uang mantan suami. Jadi saya bertanya bagus-bagus mana tanahnya. Kalau memang nggak bisa saya kuasai, saya mau jual. Karena saya butuh dana juga untuk anak yang saya kandung, untuk anak-anak ini. Itu kan uang saya pribadi, bukan uang dari kamu. Itu tanah siapa? Itu tanah saya, uang saya. Pencarian saya dari gadis. Sebelum Ibu nikah sudah ada tanah itu? Sebelum saya nikah, Setelah Ibu menikah? ya, belinya setelah. Setelah Ibu menikah? Iya, belinya. Pakai aktenya atas nama siapa? Atas nama saya. Ibu sendiri atau ada nama suami di situ? Saya sendiri. Ibu sendiri? Aktenya atas nama Ibu sendiri? Iya. Tapi diambil oleh keluarga itu? Iya. Kenapa Ibu ragu-ragu? Atas nama siapa? Atas nama saya dong. Atas nama Ibu. Kenapa Ibu ragu-ragu? Setelah menikah dan itu atas nama Ibu? Iya. Oke, sekarang dipegang oleh mereka. Iya. Oke, sampai sekarang belum dikembalikan. Ibu minta akte itu dan akhirnya Ibu digebukin Iya. oleh adik ipar Ibu. Kenapa sampai digebukin? Itu yang saya pertanyakan juga, Dok. Padahal kan dia sudah tahu. Mereka pasti sudah tahu kan Ibu pasti melaporkan ke polisi tanggal 28 Oktober. Iya. Kenapa di November masih berani gebukin Ibu? Karena mereka merasa mungkin mereka banyak relasi, banyak kenal orang-orang penting, dan saya bukan siapa-siapa, bukan orang penting, dan tidak ada background di balik saya. Oke. Backing gitu. Emang siapa sih Bu mertua dan suami Ibu? Seorang koordinator agama, curi MTQ,
Banyak relasi di Kodim, Oke. tentara, polisi, Oh, PTPN. oke. Sehingga gebukin ibu lagi di bulan November. Iya. Apa yang digebukin? Pukulnya kayak gimana? Saya diseret ke aspal, ditinju pipi saya, Satu orang ini. ya, diinjak kaki saya biar Oke. saya nggak bisa lari. Habis itu saya dijegal kakinya, terjatuh terduduk ke aspal. Inilah yang sakit sampai sekarang, Dok. Bagian Yang bengkok itu? Iya, bagian pinggul sama yang bengkok itu, yang pinggul sama tulang. Bengkok itu apakah karena pukulan dari adik ipar atau memang dari awal sudah bengkok? Saya tidak ada bengkok sebelum menikah, saya tidak ada seperti itu. Sebelum nikah Iya. tidak ada bengkok. Tidak ada skoliosis. Setelah dipukul jadi bengkok. Iya, skoliosis. Ibu sempat ke rumah sakit habis dipukul? Saya ke rumah sakit dan saya ke rumah sakit untuk cek. Namun untuk terapi saya terkendala biaya. Dok. Hai sayang. Duduk. Ayo duduk. Oke. Dan itu divisum lagi? Itu saya udah tanyakan ke penyidik, tapi nggak ada dikabarin. Itu ibu buat LP lagi enggak? Enggak. Yang penganiayaan satu pelaku. Yang bulan November ada LP-nya. buat LP tapi tidak divisum. Ada visum, tapi tulang ekor saya yang saya bilang itu penyidiknya nggak penting itu katanya. Jadi nggak ada visum tentang tulangnya. Cuman visum luka-luka yang ditinju sama ada kan tinju di sini pipi saya, kan rahang saya kan sakit. Habis itu di tangan saya luka-luka, kaki saya luka, ada memar di sini sedikit juga. Kacamata saya pecah. Dan tulang saya inilah katanya karena saat itu visum itu tidak bisa dilihat kan, tulang yang bengkok itu kan harus di ronsen. Jadi itu saya ronsen sendiri. Karena dokter visumnya bilang nggak nampak udah melihat bagian belakang saya nggak nampak. Jadi harus ronsen katanya. Tapi bukan visum katanya. Ronsen pribadi. Kalau saya nggak salah nih Bu ya, kalau saya nggak salah ya, aku juga sudah terlalu lama sih nggak kuliah ini sih Bu. Tapi setahu saya kalau misalnya visum itu bukan visum per area saja sih Bu, tapi diperiksa memang keseluruhan sih pada waktu itu. Tapi Ibu memang nggak mengeluhkan bagian tulang punggung yang bengkok pada waktu itu. Saya udah bilang, tapi penyidiknya bilang udah cukup. Bukan masalah penyidik Bu. Penyidik itu cuma membuat surat rekomendasi untuk dokternya yang meriksa kan? Benar ya Pak ya? Setahu saya penyidik itu membuat surat rekomendasi untuk visum. Yang mengerjakan visum itu adalah dokter forensik, benar kan? Dokter forensik atau dokter yang di UGD ya kerjakan kan? Tapi si dokter pasti akan mengerjakan, kalau saya nggak salah nih ya sekali lagi ya, setahu saya sih akan mengerjakan holistik pasti. Bukan per bagian cuma tangan doang atau wajah doang, tapi biasanya pasti holistik semuanya. Pada saat visum saya hanya dipastikan luka-luka yang tampak dari mata. Kelihatan oleh mata itu aja. Tapi Ibu ada mengeluhkan bagian pinggang memang? Udah. Ada mengeluhkan? Udah. Dan itu ditulis di visum? Saya tidak tahu dokternya yang... Tertulis di visumnya Ibu juga tidak tahu? Tak tahu saya. Saya cuman kasih tahu apa-apa saja yang sakit. Dokternya mengsketsa yang luka-luka. Katanya yang nampak saja yang bisa, yang tampak oleh mata. Iya kan tulang belakang bengkok itu kan kelihatan Ibu. Saya dianjurkan untuk ronsen pribadi. Dianjurkan untuk melakukan ronsen pribadi. Tapi itu ditulis di dalam visum, tidak? Saya tidak tahu Dok. Ibunya tidak baca hasil visumnya? Yang pasti saya sudah bilang tentang tulang ekor saya, sudah ditulis. Cuman kalau untuk tulang yang patah, tulang skoliosis itu didiagnosa setelah saya ronsen. Seperti itu, setelah saya ronsen pribadi. Oke. Saya anggap oke dulu ya Bu ya. Soalnya skoliosis itu bukan terjadi
Aduh, saya nggak takut salah menyimpulkan deh, Bu. Saya skip aja deh bagian ini. Saya skip aja bagian ini. Dan Ibu sudah visum, akhirnya Ibu ngelaporin. Berarti ada 2 LP nih. Iya. Satu LP-nya untuk siapa nih? 3 pelaku Oktober 2020 dan 1 LP lagi penganiayaan oleh 1 pelaku di November 2020. Oke, yang pertama untuk ayah mertua, Ya, suami, adik Suami. ipar perempuan. sama adik ipar perempuan. Yang satunya lagi Adik ipar laki-laki. adik ipar laki-laki. Anak si bapak ini berapa sih tadi? 3. 3. Anak bapak itu 3. Satu pasangannya ibu. Iya, Satunya lagi adik ipar perempuan. ada ipar perempuan. Katanya satu lagi masih single. Iya. Lah, ya ada ipar laki-laki yang mana nih, Bu? Yang penganiayaan sekali di November 2020. Dari keluarga yang mana nih, Bu? Dari adik yang ipar laki-laki. Kita hitung, Ibu ya, satu-satu ya. Oh, ada ipar yang ini. Iya. Yang ini yang ngebukin. Iya, November 2020 itu Oke. yang dia sendiri. Satu, ada 3 nih anaknya nih. Yang satu suami ibu. Iya. Yang satunya lagi Adik ipar perempuan. adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan atau istrinya ini yang gebukin ibu? Adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan. Jadi ini kakak beradik semuanya. Semuanya, iya. Berarti bapak, suami, ini. Terus yang besoknya lagi ini. Komplit, Bu. Mereka bisa arisan di penjara nanti, Bu. Tuh. Tanggung jawab lah, Dok. Ibu mertua nggak? Ibu mertua nonton duduk di meja makan seperti ini kejadiannya. Dia duduk di situ, saya di sini dikepukin. Dia duduk sambil begini tangannya. Gitu. Soalnya kalau dia gebukin juga kan bisa kumpul keluarga nanti Ibu di dalam. Jadi Ibu sudah laporin nih. Iya. Sudah laporin dan akhirnya jadi TSK tersangka tahun 2021. Dan sampai sekarang mandek. Iya. Oke, saya ada nonton video Ibu yang ngomongin soal tentang anak Ibu. Apalagi itu, Bu? Nah, anak saya dilecehkan, Dok. Oleh? Oleh pemilik kos. Pemilik kos. Ini masalah lain lagi? Ini masalah rentetan dari semua kejadian ini. Ibu ini sudah jatuh, ketimpa tangga, Iya, ketubuk gebung, ketubuk. gedung lagi. Iya, Dok. Ibu pindah Iya. dari sana, pindah kemana? Dari rumah keluarga mama pindah ke kos. Kenapa pindah ke kos? Karena saya tidak mungkin berlama-lama di rumah keluarga. Karena keluarga juga ingin privasi kan. Oh, Oke. Mau privacy juga. Ibu pindah ke kos akhirnya. Oke. Terus? Saya di situ baru ya. Dan pemilik kosnya memang dari awal saya pindah seperti kepo gitu. Dan pemilik kosnya tahu profesi saya sebelumnya adalah seorang tenaga kesehatan, bidan. Oh, Ibu bidan? Iya, dia bilang, saya kuliah juga loh. Saya dari USU, padahal saya nggak nanya ya, Dok. Saya sebelumnya nggak tanya dan saya nggak kenal dia di siapa. Kak, saya tahu kamu bidan kan? Iya, Pak. Kenapa? Oh, tahu dari mana? Saya bilang. Iya, saya juga tamatan dari USU loh, katanya gitu. Dengan PD-nya seperti itu. Oke. Dia seperti mau ibaratnya pamer gitu bahwasanya dia tuh juga anak kuliahan. Padahal saya ingin mengenal karena dia pemilik kos ya, namanya kita harus akrab seperti itu kan, karena saya yang kos, dia juga pemilik kos, jadi kita harus menjalin komunikasi dan silaturahmi. Ada apa nih Bu dengan bapak kosnya? Kenapa dengan bapak kosnya? Pada malam itu, Dok, malam kejadian itu anak saya seperti biasanya saya cuman kasih di depan kamar ya. Ini 3 anak ikut Ibu semuanya? Iya, 3 anak sama saya. Bapaknya nggak cari sama sekali? Nggak ada. Nggak ada cari? Tidak ada. Jadi Ibu ngekos bareng 3 anak Ibu semuanya? Iya, sama mama. Ibu ngomong-ngomong lahiran juga nggak dicari juga? Sendiri juga? Iya, saya udah kabarin ke temannya suami sama kerabatnya suami bahwasanya saya melahirkan saat itu, kalau memang mau diazankan, azankan. Kalaupun dia mau pulang langsung nggak apa-apa. Tapi dia nggak peduli sama sekali. Dan anaknya memang dalam kondisi yang tidak diazani. Yang Biasanya kecil kami tadi? kan muslim diazani. Yang kecil tadi? Iya.
Berarti abis kejadian itu ribut keluarga, benar-benar ribut dan akhirnya berpisah benar-benar. Sampai akhirnya ngelaporin. Iya. Dan ibu ngekos. Iya, saya. Ibu ngekos nih kalau boleh saya tahu dapat mata pencaharian dari mana, Bu? Saya itu pada saat itu mama yang kos. Saya datang ke situ karena nyusul. Jadi mama yang bayar. Ibu yang bayar, mama Iya. ibu, ibunya ibu yang bayar. Iya. Oke. Terus untuk makan sehari-hari dapat dari mana, Ibu? Kalau saya ada macam, saya punya perhiasan ya dok, saya jual seperti itu. Ada simpanan saya. Gitu. Tapi Ibu kerja Saya sambil jual pulsa dok. sambil jual Jual pulsa. pulsa. Iya. Oke. Cukup untuk kehidupan sehari-hari? Sebenarnya nggak cukup ya dok, cuman ya dicukupkan. Oke, tapi ada banyak bantuan, salah satunya tadi tempat kos dari ibu, dari mama. Iya. Oke, terus kejadiannya akhirnya kenapa ini Bu dengan bapak kosnya? Malam itu anak saya dilecehkan oleh pemilik kos dan temannya. Oke, kapan itu Bu? Akhir November 2021 dok. Akhir November 2021, 1 tahun kemudian. Iya. Oke, Ibu sudah kos di situ berapa lama? Baru beberapa hari. Baru beberapa Saya hari. baru beberapa hari. Baru beberapa Iya. hari kos di situ. Baru. Oke. Terus kayak gimana tuh kejadiannya, Ibu? Malam itu pukul 8 malam ya lewat. Saya di dalam kamar menyusui anak saya yang bayi. Dan anak saya yang Kayla itu belum genap 4 tahun ya, masih 3 tahun 10 bulan. Dia kepengen sekali bermain-main, jadi saya kira mungkin karena dia nangis kan kepengen dia bermain, saya kasihlah izin. Tapi di depan kamar aja ya, jangan lewat dari depan kamar, karena bunda mau ngurusin adik yang bayi, saya bilang. Udah itu datanglah anak pemilik kosnya, perempuan sekitar umur 6 tahun, merayu anak saya untuk bermain lebih jauh lagi kan. Tapi saya sempat tegur, jangan ya, nggak usah. Nanti Kailanya ke jalan raya nanti ditabrak, ibu nggak nampak, saya bilang. Tapi saya nggak tahu bahwasanya anak saya dibawanya juga ke depan, ke kos yang di tengah itu kan ada tengah itu ada kos 2 kamar kosong. Dan saya lihat ada ibu kosnya di depan pintu, jadi saya rasa aman gitu. Saya kira ibu kos itu kan seorang perempuan, jadi mungkin dia tahu kayak mana rasanya melahirkan seorang anak, nggak mungkin dia berbuat yang aneh-aneh. Tapi saya nggak sangka malam itu ibu kos di depan pintu, pemilik kos di dalam kamar, dan ada satu temannya laki-laki, mungkin lebih muda dari dia ya, sekitar 30 tahunan gitu. Oke, terus? Anak saya waktu kejadian itu saya karena udah ada sekitar mungkin 15 menit kan anak saya nggak nampak, saya cari. Habis itu saya ke kamar yang tengah itu, saya lihat anak saya, bapak pemilik kos itu memakaikan dia celana dalamnya. Habis itu dipasangkannya ransel di pundak anak saya, seolah-olah anak saya itu sedang bermain-main ya. Tapi itu yang temannya di samping anak saya tiba-tiba udah berlari ke kamar mandi sambil betulkan celananya. Habis itu siapa saya yang betulkan lihat celana ini? Pemilik kos kan menaikkan celana anak saya, memasangkan celana dalam. Yang temannya itu yang tadinya di samping anak saya lari-lari ke kamar mandi sambil naikkan celananya. Umur berapa itu? 30 tahunan, mungkin 30-an. Gitu. Siapa itu? Temannya pemilik kos. Temannya pemilik kos. Ya, temannya pemilik lagi kos. naikin celana, lari-lari ke kamar mandi. Oke. Terus saya di situ masih berpikir positif ya, mungkin dia kepengen BAK gitu. Saya berpikir positif. Tapi memang saya udah curiga dok, tapi saya tetap berpikir positif ya, karena kita nggak boleh nuduh orang sembarangan. Oke. Anak saya tatapannya kosong, nggak seperti biasanya, seperti orang linglung gitu, gini ngeliat kanan kiri. Nggak, padahal saya udah menuju ke depan anak saya, tapi dia nggak nengok saya gitu, kayak macam dia itu dalam posisi ancaman gitu, kayak baru diancam gitu. Umur berapa tahun itu? 4 tahun, kurang 2 bulan. 4 tahun. 4 tahun kurang 2 bulan. Tidak nangis? Saat itu tidak nangis, tapi dia tatapan matanya kosong dan dia pelongok ke kanan dan ke kiri gitu. Seperti ada satu kejadian dan dia dalam ancaman gitu. Oke, lanjut. Langsung saya bawa pulang ke rumah karena udah malam kan. Saya bawa pulang ke kamar seperti biasa, mau tidur harus
pipis dulu, BAK dulu, pergi kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia merintis kesakitan tanpa henti, dan setelah keluar dia bilang, Bunda, Ate, seperti itu terus. Jadi saya periksa apanya itu, karena kan dia bilang ngeluh sakit. Mungkin saya kira entah celana dalamnya terlalu ketat atau entah ada luka gitu di dekat, karena mungkin celana dalam ketat jadi ada luka di pahanya kan gitu ada. Jadi saya periksa, saya lihat ada langsung kemaluannya, karena kan di sini udah nggak ada luka. Saya periksa kemaluannya. Terus ada robekan di kanan kiri dekat lubang BAK-nya. Lubang BAK. Lubang BAK. Buang air kecil. Iya. Oke. Lubang BAK itu, Iya. tempat kita mau pipis. Kanan dan kirinya itu kan biasanya kan rapat. Oke. Ini koyak. Gitu. Koyaknya cukup dalam, Dok. Oke. Terus lubang kemaluannya udah menganga. Sudah bolong ibaratnya gitu. Udah itu bukan luka biasa. Tapi ada keluar darah nggak? Ada keluar darah? Ada keluar darah di celana dalamnya, tapi celana dalamnya itu pernah saya simpan karena kami pindah-pindah terus ya, Dok. Saya udah lupa ditaruh di mana, tapi saya yakin kalau memang itu masih ada itu darahnya. Tapi saya lupa taruh di mana karena kami pindah rumah kan. Oke, terus apa yang Ibu lakukan setelah ngeliat itu? Setelah itu saya langsung pergi ke rumah pemilik kos, saya temuin dia sudah berada di rumahnya. Saya tanya, ini malam itu juga? Iya. Saya tanya, ada apa sebenarnya, Bu? Kok bisa sampai seperti ini? Saya bilang, dia nggak terima. Dia bilang, mungkin anakmu sendiri kali yang ngorek-ngorek apanya itu, kemaluannya. Katanya. Bu, pakai logika saja. Saya bilang, dia masih umur 4 tahun, belum tahu dia. Saya bilang, belum tahu dia pelecehan seksual itu. Kenapa ibu ada di depan kamar, tapi ibu bisa nggak tahu kejadian itu? Saya bilang. Apakah ini ada kerjasama? Saya bilang gitu. Dia nggak terima karena saya kan bertanya kan, saya kan untuk memastikan ini benar apa enggak seperti itu. Okay. Dan bapak pemilik kos itu langsung sembunyi di belakang, di balik badan istrinya. Yang tadinya di depan saya, dia langsung berlari ke balik badan istrinya, seperti berlindung seperti itu. Istrinya duduk di depan nggak lihat kejadian itu? Dia bilang katanya nggak ada. Dia langsung mengakui bahwasanya nggak ada. Oke. Tapi ini agak ada, kalau misalnya kita lihat anak umur 20 tahun atau 18 tahun ya, kita anggap ya Bu. Ibu kan juga orang kesehatan nih Bu ya, kita ngobrol aja Bu ya, tukar pikirannya. Kalau misalnya anak umur 18 tahun atau 20 tahun, kita anggap aja dimasukin suatu benda lah ke dalam lubang vaginanya lah kita bilang ya, diambil keperawanannya seperti itu kan Bu ya. Mungkin seperti ekspresinya mungkin seperti yang Ibu kasih tahu tadi ya, kayak bengong mungkin ya. Itu pun menurut saya kalau misalnya dia tidak mau pasti dia akan memberontak dan menangis ya. Kecuali misalnya dia melakukan itu saat suka sama suka ya pasti akan bengong. Ekspresinya sih seperti itu. Ya merelakan sesuatu untuk pacarnya walaupun dia mengikhlaskan tapi dia akan tetap bengong sih, tertegun. Biasanya ekspresinya akan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong anak kecil nih Bu ya, harusnya ya kalau misalnya kita memasukkan paksa apalagi dengan ukuran anak kecil kan masih kecil banget ya. Artinya kalau kita memasukkan dengan ukuran yang umur 30 tahun, itu kan pasti sakit. Pasti nangis. Pasti lebam. Pasti tidak akan mudah. Tapi kan elastis, Dok. Karena elastis itu kan mungkin dan agak, ini kita bertukar pikiran Bu ya, makanya saya bilang ya. Mungkinkah anak umur 5 tahun akan memberikan pandangan kosong, bukan menangis, bukan merintih langsung? Bisa kan Dok, kalau misalnya dia nangis entah ditutup mulutnya, saya kan nggak tahu. Tapi kondisi pada waktu Ibu ketemu dengan anak Ibu tersebut. Tapi kenapa Bapak kosnya memasangkan celana dalam anak saya waktu saat saya masuk dalam depan pintu? Oke, saya paham. Itu menjadi salah satu pertanyaan. Kan itu aneh Dok.
dia Oke. memegang celana dalam anak saya. Soalnya kayak gini Bu, kan kalau anak-anak ini kan kita nggak tahu ceritanya bagaimana Bu ya. Mungkin kita akan menghadirkan bapak kosnya baru kita bisa tahu secara detailnya Bu Malam ya. itu Dok, kalau ya saya ingat anak saya pakai baju, dia semacam gaun gitu. Gaunnya tali, tapi dia bukan terlalu seksi ya Dok. Tali gini, tali lebar gini. Tapi nggak bertangan, tapi dia gaunnya menutupi sampai sini. Oke. Kalau misalnya pemilik kos itu dia nafsu gitu, mungkin anak saya pakainya terlalu seksi. Saya rasa anak saya tidak seksi saat itu, seperti itu. Pakai gaun panjang kan, bukan hanya celana dalam. Ini tuh Iya, iya. dia makaikan celana dalam anak saya dengan baju yang masih dipakai. Dia memasangkan celana dalam. Apakah Saya itu pikir loh- kalau cowok dewasa itu bukan permasalahan seksi atau enggak ya, apalagi iya, anak Dok. kecil ya. Iya. Itu sudah pasti kalau menurut saya kalau memang dia melakukan pelecehan seksual seperti itu gangguan jiwa sih menurut saya sudah. Itu masuk ke kejiwaan sih menurut saya. Tapi yang saya menjadi pertanyaan bagi saya itu apakah kalau misalnya umur anak 5 tahun kalau misalnya dimasukkan paksa seperti itu reaksinya akan seperti itu sih sebenarnya sih. Apakah menurut logik saya sih harusnya menangis ya. Menangis Iya, pasti ya seharusnya, harusnya iya, menangis ya. iya. Kalau di kesehatan ya kan kita pikir Iya, harusnya menangis ya. sakit. Tapi pada waktu itu Ibu ketemu tidak menangis. Iya. Oke. Kalau anak saya ya Dok, yang perempuan itu, dia anaknya ceria. Ceria, terlalu aktif. Makanya kalau misalnya ada misalnya dia jatuh aja pun nangisnya cuma sebentar aja, habis itu dia ketawa lagi. Oke. Anaknya termasuk anak yang ceria. Oke. Iya. Tapi setelah kejadian itu dia ada seperti aneh gitu Dok. Oke. Dia tiba-tiba ke kamar, dia seperti ada rasa ketagihan ya, misalnya orang dewasa yang udah pernah melakukan gitu, yang udah menikah, terus kan biasanya kan perempuan dia terlalu lebih ini ya, apa namanya tuh, jadi lebih aktif kan gitu, seperti ketagihan dia di kamar macam maaf kayak masturbasi sendiri gitu, tapi macam dia ini kan tempat tidur kan, dia seperti gini ibaratnya gitu, menyandarkan apa kemaluannya gini-gini gitu, seperti ketagihan gitu Dok. Umur 4 tahun? Iya, ini sekarang menuju 6 tahun. Tapi sebelumnya dia nggak ada seperti itu Dok, sebelum kejadian malam itu. Setelah kejadian itu dia, Ibu sudah pernah bawa ke dokter? maksudnya psikiater gitu, psikolog. Dokter, SPOG, SPKK, atau ke psikolog kayak gitu punya? Atau Ibu pernah bertanya? Semua kan pakai dana Dok. Atau Ibu pernah bertanya dengan anak? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Saya udah pernah bertanya sama anak saya. Apa kata anak? Saya cuma nanya yang kejadian malam itu sama dia, siapa yang buat? Saya bilang Adi katanya. Seperti itu aja Dok. Buat apa? Maksudnya pernah menyentuh kemaluannya ataupun melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi saya bilangnya, kamu siapa yang jahat? Siapa yang ingin kamu? Maksudnya bahasa anak-anaknya kan Dok. Iya. Saya penyampaian saya ke anak-anak kan nggak ngerti kan. Jadi saya penyampaiannya itu terlalu bahasa yang kanak-kanak lah gitu. Siapa yang jahatin kamu ini kamu? Siapa yang pegang ini kamu? Kamu ingat nggak? Kaila ingat nggak nak? Coba ingat-ingat nak ya. Siapa yang jahat? Dia siapa yang jahat? Si Adi. Karena mama saya kan manggil pemilik kos kan Adi. Oke. Jadi anak saya itu masih mengingat saat itu ya. Saat kami masih tinggal di kos itu, dan setelah kejadian itu kan kami pindah dulu ke rumah keluarga saya Dok, karena kami masih trauma. Sempat setelah kejadian malam itu, kami berapa hari pindah dulu ke rumah keluarga saya yang semula, Oke. karena saya masih dalam keadaan trauma. Tapi tetap balik lagi ke kos sana lagi ya? Iya habis itu? tetap, dan saya kan tetap pergi visum sama buat surat laporan polisi. Karena saya nggak terima gitu kok bisa kejadiannya berentetan seperti ini. Dan ketika anak Ibu menggesek-gesekkan seperti itu punya, Ibu ada tanya kenapa? Saya bilang, iya, kenapa seperti ini Kak? Hehehe, anak saya seperti itu Dok, ketawa. Dan saya bilang, itu nggak boleh loh, itu nggak bagus kayak gitu. Saya bilang, nanti nenek marah, nanti semua orang nggak suka lihat kayak gitu, saya bilang.
Maksudnya itu perbuatan yang tidak bagus gitu, Dok. Kejadiannya satu kali? Kejadiannya satu kali. Kejadian itu satu kali? Mohon maaf ya Bu ya, saya sampaikan sedikit ya Bu ya. Tapi saya terbiasa seperti ini sih Bu. Kalau ngobrol itu mungkin lebih belak-belakan dan terbuka. Tapi kalau mungkin nanti tim saya nggak suka, mungkin bisa di-cut bagian ini kali ya. Karena Ibu juga bidan, orang juga kesehatan Bu ya. Kita agak sedikit terbuka di sini ya Bu ya. Kalau misalnya kita anggap yang terjadi itu bisa jadi ada dua Bu. Bisa jadi memang, Ibu mau minum dulu? Oh ya, nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Memang Ibu batuk? Iya, memang batuk. Memang batuk, oke. Yang terjadi itu kan bisa jadi memang terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan banyak. Menyentuh, meremas, membuka celana, itu adalah pelecehan seksual Bu sebenarnya. Jadi perkosaan itu hal yang berbeda. Memasukkan benda itu adalah hal yang berbeda. Ya kalau misalnya kayak ada anak kecil dibuka celana dalamnya, dipegang-pegang kayak gitu, itu masuk pelecehan Bu. Atau pegang tangannya dipegangkan ke kemaluan laki-laki, itu namanya pelecehan sebenarnya. Ya. Tapi kalau memasukkan itu kan berbeda, itu namanya pemerkosaan masuknya Bu ya. Mohon maaf Bu, setahu saya andai pun dewasa sekalipun melakukan hubungan seksual pertama kali, yang dirasa pertama kali itu adalah pasti sakit, bukan ketagihan. Dia kan udah merintih kesakitan malam itu. Sebentar Bu. Yang dirasakan itu adalah sakit. Iya. Dan rasanya harusnya, apalagi dengan durasi singkat. Ini kita ngomongnya dewasa saja ya Bu ya. Dewasa saja yang umur di atas 18 tahun lah kita ngomong ya Bu ya. Pertama kali lepas dari perawan ya. Pasti akan dirasakan sakit. Ya, apalagi durasinya sudah pasti sebentar. Tidak mungkin lama. Durasinya. Bisa dibilang durasinya pasti hitungan sebentar ini pasti. Karena kita ngomongin anak-anak ini. Lalu ada periode untuk selanjutnya yang menurut Ibu ada gelagat si anak tersebut ngerasa seperti ketagihan dan enak. Kalau saya rasa visum aja ya Dok, biar ketahuan ya itu. Kenapa nggak divisum? Kenapa Ibu bersuara dulu sebelum divisum? Saya sudah berusaha visum karena saya nggak boleh menuduh orang sembarangan kan, saya harus pastikan dulu kan dari dokter itu gimana hasilnya. Saya udah berusaha ke Rumah Sakit Mitra Sejati Titik Kuning Medan. Di situ dokter nggak mau, bilang katanya harus ikut SOP, yaitu surat laporan polisi dulu baru dia mau visum. Oke, saya setuju. Surat laporan polisi baru visum. Polisi nggak mau kasih visum. Kenapa Ibu nggak periksa dulu aja? Secara pribadi, pengen ngecek secara pribadi. Nanti kalau misalnya benar ibu buat laporan, lalu visum secara resmi. Itu kan juga bisa Udah dilakukan. coba Dok, dan pergi lagi ke Adam Malik. Saya pergi lagi loh ke Rumah Sakit Adam Malik. Dokter tersebut kan juga bisa memeriksa dulu, terus bisa memberikan kesimpulan apakah ini masih intak atau tidak. Tidak bisa Dok. Udah saya bilang seperti itu. Kalau misalnya pun belum saya buat surat laporan polisi, kalau misalnya dokter takut nanti saya tuntut, ayo kita buat surat di materai bahwasanya saya tidak akan menuntut. Saya hanya ingin dokter memastikan bahwasanya anak saya itu dilecehkan atau bukan. Saya bilang seperti Dokternya itu. tidak Sampai mau. saya bilang di materai. Ibu datang mau ke dokter, dok tolong Iya. dok periksa kemaluan anak saya ini, Iya, Dok. apakah masih intak atau tidak. Iya. Saya bayar pribadi, Iya. dokternya tidak mau. Tidak mau. Cari dokter lain lah Bu. Masa dokternya gak mau? Agak aneh kalau Pergi ke Rumah Sakit Adam Malik udah. kalau menurut saya kayak gini ya, kalau misalnya ibu datang ya, dok periksa dong dok, ini apa nih tulang belakang saya geser nih, kayaknya saya digesekin orang. Visum ya dok ya, wajar kalau seorang dokter pasti ngomong, oh nggak bisa ibu, silakan datang ke kepolisian dulu, nanti habis sudah selesai baru kita visum ibu. Ya, tapi kalau misalnya saya bilang, ibu, dokter periksa saja dulu, kayaknya apa ini sesuatu yang terjadi ya. Nanti kalau misalnya memang ini baru ini periksa saya pribadi, so dok. Harusnya tidak ada alasan seorang dokter itu menolak, oh nggak bisa bu, nggak mau saya periksanya. Kalau nggak mau ya dokter lain. Sudah Dok, ada Malik. Nggak mau dokternya. Gak mau juga, sampai kami di satu ruangan, kami macam berunding kan, musyawarah. Sampai datang satu polisi dari Polsek Lili Tua, Pak Gajah namanya. Di situ pun Pak Gajah bilang, ayo kita ke Polsek dulu. Tapi setelah di Polsek dia nggak lain lagi ngomong, katanya bukan kapasitasnya untuk menangani kasus pelecehan anak di bawah umur. Jadi saya diarahkan ke Polrestabes Medan. Oke.
Dan ibu ngelaporin, diterima LP-nya? Nggak bisa juga. Tidak bisa Nggak diterima. bisa. Kenapa? Tidak ada bukti. Anak saya harus bisa menceritakan kejadian dari awal sampai akhir, klarifikasi masalahnya, dan menyebutkan nama pelaku dengan jelas, kalau bisa dengan tempatnya sama waktunya juga. Tapi anak umur berbawah 4 tahun, saya rasa tidak bisa menceritakan secara detail seperti itu. Karena masih di bawah 4 tahun. Dan sampai sekarang belum ada LP-nya? Sampai sekarang belum ada LP. Dan apa yang nyebabin ibu akhirnya sampai bersuara di media sosial, sampai tag sana sini? Sampai tag ke saya juga, Bang Hotman, Mas Uya Kuya. Karena saya rasa apa yang saya alami ini, Dok, nggak akan mungkin saya bisa bergerak sendiri terus seperti ini dan tetap konsisten terus berada di kota Medan itu. Saya harus bergerak maju, lebih maju dari 1.000 langkah untuk mendapatkan keadilan. Keadilan seperti apa yang ibu inginkan? Keadilan atas apa yang sudah saya alami selama ini, penderitaan dan tindakan-tindakan yang tidak kemanusiaan menurut saya. Keadilan seperti apa yang ibu inginkan? Mereka, Diproses secara mertua, hukum. adik ipar, suami ibu, semuanya diproses secara hukum? Iya. Oke. Untuk yang pelecehan seksualnya? Iya, saya ingin juga. Diperiksa? Itu lagi terutama, iya. Itu yang terutama. Saya ingin. Apa yang ibu inginkan? Saya ingin dia dihukum penjara. Kalau menurut saya yang pantas hukuman. Kalau menurut saya diperiksa dulu sih, Bu, Iya. sebenarnya. Sebenarnya aku nggak tahu ya. Mungkin ada dari kuasa hukumnya pengen menambahkan? Kayaknya sih jangan terlalu jauh dulu deh. Oke. Memang kita harus periksa dulu lah. Iya, saya juga setuju. Kalau menurut saya mungkin harus diperiksa terlebih dahulu kali Bu ya. Soalnya saya pikir Ibu memberitakan dan menceritakan ini hampir di semua podcast. Tapi kan ini kan masih menjadi praduga Bu. Masih terlalu, menurut saya itu masih terlalu baku banget ya. Masih diduga, masih bisa kita ngomong diduga. Iya. Kalau misalnya Ibu berbicara ini pelecehan seksual, saya masih bisa setuju. Iya, tapi saya bukan tipikal orang yang bermain-main dengan kasus sebesar ini, Dok, pelecehan seksual. Saya tidak kurang kerjaan untuk menuduh seseorang. Enggak. Saya nggak Iya, ngomong betul, Ibu Dok. seperti itu. Tapi kayak gini, Bu. Kita juga kan menganut 2 asas ya, Bu ya. Sama-sama, Bu ya. Saya nggak pengen kayak gini. Saya kan saya punya di sini kan media kan kita netral, Bu. Kita mau ngangkat Ibu. Kalau memang Ibu punya masalah dan itu punya menjadi atensi kita semua orang itu rela membantu Ibu kok. Iya, Dok. Kita ikhlas kok semua. Dari saya ikhlas bantu Ibu. Netizen semuanya nonton juga akan support Ibu semuanya. Tapi kan kita juga tidak pengen menghakimin orang yang salah. Kalau kita ngomongin pelecehan seksual, kalau tidak terbukti, maka saya akan jadi dosa, netizen juga akan jadi dosa semuanya, Bu. Tapi saya seorang ibu, Dok. Saya juga sudah menyaksikan sendiri, saya juga punya feeling, perasaan seorang ibu, naluri seorang ibu. Saya sangat yakin. Saya rasanya nggak percaya kalau bukan dia yang pelakunya. Oke. Nggak percaya. Saya percaya bahwasanya dia memang saya yakin dia memang pelakunya. Karena malam itu, karena sore sebelum kejadian itu anak saya masih baik-baik saja. Oke. Dan itu lukanya juga saya lihat itu kulitnya masih memerah macam itu baru terjadi kan. Saya tahu luka lama sama luka baru kan saya tahu. Oke. Kayak gimana bentuknya? Luka baru kejadian itu sayatannya itu kan pasti memerah, kulitnya itu pasti nampak gitu memerah gitu, masih baru terjadi. Oke. Itu membuat saya sangat yakin. Oke. Dan ini belum dibuat LP? Belum dibuat LP Iya. sampai sekarang? Dan ini rencana akan dibuat LP? Saya inginnya seperti itu. Saya mohon bantuan kepada netizen dan tim Hotman 911 untuk saya bisa membuat LP. Oke. Ibu, mungkin ada gosip-gosip di
beredar di komentar-komentar Ibu juga. Ada yang bilang bahwa Ibu punya sedikit gangguan kejiwaan. Ya nggak usah dipikirkan dok, namanya orang kita hidup ini kan ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Oke. Kalau saya pikirkan orang yang tidak menyukai saya, Dari siapa itu kalimat pertamanya, Bu? Apakah dari lawan Ibu atau mertua saya selalu berkata seperti itu. Sejak yang kami selalu selisih paham di waktu saya kehamilan anak pertama. Oke, siapa yang membuat berita ini pertama kali sehingga kan banyak banget di komentar-komentar, Bu ya? Apakah kubu dari lawan Ibu, dari suami Ibu, mantan suami Iya. Ibu, atau dari Bapak kos, atau dari netizen pada umumnya saja? Yang bilang ODGJ, Mm-mm. keluarga mertua. Artinya mereka memberikan statement. Setelah ini perang media sosial, mereka juga memberikan statement media Iya, sosial. itu ibu mertua saya selalu berkata seperti itu. Bahkan menantunya yang satu lagi laki-laki pun dibilang teroris, dibilang maaf pembunuh. Oke, mereka juga memberikan statement di media sosial juga. Iya. Tidak. Maksudnya Ibu kan membuat statement di media sosial Ibu kan, Iya. men-tag saya, Hotman Paris dan lain sebagainya, ya. Artinya, Ibu memviralkan ini di media sosial. iya. Apakah dari keluarga mantan suami Ibu memberikan statement juga dari media sosial mereka? Saya tidak punya waktu untuk memantau mereka, dok. Oke, berarti selentingan ODGJ ini bisa jadi belum tentu dari mereka. Saya sering dikata-katai seperti itu saat masih bersama di rumah mertua. Oke. Anak sekarang di mana, Bu? Yang paling besar di mana? Di Medan, dok. Paling besar di Medan. Dititipkan dengan Dengan mama saya, Ibu. Yang nomor 2? nama mama saya Oke, nomor 3 di sini. di sini sama. Dan Ibu akhirnya ke sini karena cari Bang Hotman. Iya, bapak pengacara nomor 1 di Indonesia, Pak Hotman Oke. Paris. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Bu? Mungkin concern saya nggak mau ikut campur terlalu dalam sih, Bu ya. Dan kuasa hukum juga ya. Mungkin concern saya tuh lebih ke permasalahan hukum ya. Kita kan harus melihat ini dua arah, Ibu ya. Kalau saya ngelihat itu dua arah, Bu. Kita nggak bisa ngelihat frame itu satu arah. Saya selalu bilang, saya tuh mau lihat ini dua arah. Atau banyak arah untuk ngelihat satu kejadian yang utuh yang sebenarnya. Kalau misalnya kan setiap orang tuh punya pembenarannya masing-masing pastinya. Kalau saya dengar statement Ibu, pasti saya bilang, wah Ibu terzolimin ini. Saya datangkan keluarga Ibu yang keluarga yang mantan pasti akan bilang lagi seperti ini ya. Tapi apapun itu, suatu LP tetap harus LP. Iya, dok. Menjadi suatu keanehan adalah ketika kita mengajukan LP selama 3 tahun ini bisa nggak jalan. Satu TSK dari 2021, apa ini jadinya apa? Kalau mau SP3, SP3. Iya, dok. Kalau mau naik, ya naik. Iya. Mungkin di situ sih concernnya kalau menurut kita sih. Iya. Kalau menurut saya sih. Kalau memang ada bukti naik, ya cukup buktinya naik, naik. Kalau nggak ada bukti cukup naik, nggak ada unsur pidananya, ya bubarkan SP3. Ya, tapi kenapa saya Ya Ibu, itulah Ibu, negara kita Konoha. Mungkin mudah-mudahan setelah Bang Hotman Paris masuk, jadi lebih cepat ya Bu ya. selesai, saya yakin selesai. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Ibu dan untuk anak-anak. Yang paling penting juga kesehatan mental Ibu dan anak-anak juga. Iya, dok. Anak-anaknya sehat, keadaan mentalnya sehat sih, itu yang paling penting sih Bu. Iya. Oke Ibu Naya, thank you banget sudah datang ke sini. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Saya hanya berharap keadilan dapat tetap ditegakkan di negara kita agar tidak terjadi lagi penindasan kepada kami kaum perempuan dan anak-anak, terutama anak di bawah umur. Perlindungan anak dan perempuan, itu saja. Oke, ini Kak Seto katanya sudah mau bantu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, thank you semuanya. Bye. Makasih Ibu. Iya, dok. And